Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mutiara Zanzabila, Khairati Zikri Utami, dan saya sendiri Masyitah Yasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi seminar akuntansi keuangan mengenai The Decision Usefulness Approach to Financial Reporting and Efficient Securities Market. Terdapat 8 topik pembahasan pada pembahasan presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan, pendekatan kegunaan keputusan, teori single person, the rational risk averse investor, prinsip diversifikasi portofolio, keputusan investasi yang optimal, reaksi badan akuntansi profesional, dan kesimpulan keputusan berguna. Kita masuk pada pembahasan topik pertama, yaitu pendahuluan. Metode present value mengalami berbagai kendala dan diragukan penggunaannya dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang layak. Para akuntan setuju bahwa laporan keuangan tersebut harus bermanfaat. Hal ini mengarah pada konsep penting dalam akuntansi, yang mana konsep itu adalah kegunaan keputusan, yaitu kemampuan informasi akuntansi keuangan untuk membantu pengguna membuat keputusan yang baik. Untuk memahami dengan baik konsep ini, maka kita perlu mempertimbangkan teori-teori lain, yaitu selain model nilai sekarang, dari ekonomi dan keuangan. Teori keputusan dan teori pasar modal membantu dalam mengkonseptualisasi makna dari informasi laporan keuangan yang bermanfaat. Topik selanjutnya yaitu mengenai pendekatan kegunaan keputusan. Pendekatan ini menggunakan suatu pandangan, yang mana jika para akuntan tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara teoritis dengan benar, setidaknya mereka dapat mencoba untuk menjadikan laporan keuangan tersebut lebih bermanfaat. Dalam menggunakan pendekatan manfaat keputusan atau decision usefulness ini, ada dua pertanyaan utama yang harus dibahas. Yang pertama, siapa pengguna laporan keuangan? Terdapat banyak pengguna laporan keuangan, maka akan sangat membantu jika para pengguna tersebut digolongkan dalam beberapa kelompok, seperti investor, pemilik, manajer, perserikatan, pengatur standar, dan pemerintah, yang kemudian grup ini disebut dengan penyusun akuntansi atau constituencies of accounting. Pertanyaan kedua, yaitu apakah persoalan keputusan dari penggunaan laporan keuangan? Dengan memahami masalah keputusan ini, akuntan akan lebih mudah untuk menyiapkan kebutuhan informasi. Atau dapat dikatakan membuat informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi pengguna laporan tersebut akan membantu peningkatan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, laporan keuangan yang dibuat akan lebih bermanfaat. Topik selanjutnya adalah teori single person. Definisi dari single person yaitu teori ini merupakan suatu dasar untuk memahami bagaimana individu-individu membuat keputusan-keputusan yang rasional di bawah kondisi ketidakpastian. Teori keputusan single person berpandangan bahwa seseorang harus membuat keputusan-keputusan dalam ketidakpastian. Teori ini menganggap bahwa probabilitas kondisi tidak lagi objektif seperti dalam kondisi ideal, dan menetapkan suatu prosedur formal di mana seseorang bisa membuat keputusan yang terbaik dengan cara pemilihan dari satu set alternatif yang tersedia. Prosedur tersebut memerlukan tambahan informasi yang harus diperoleh untuk merevisi penilaian subjektif pembuat keputusan tentang probabilitas yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat, yaitu probabilitas kondisi atau state of nature. Teori keputusan relevan untuk akuntansi, karena laporan-laporan keuangan memberi informasi tambahan yang berguna untuk kebanyakan keputusan. Pembahasan berikutnya mengenai sistem informasi. Sistem informasi memberikan kondisi atas setiap kemungkinan kejadian.
probabilitas objektif dari tiap-tiap pos laporan keuangan. Definisi informasi sendiri merupakan bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Sebagai catatan, definisi informasi tersebut adalah definisi ex ante. Syarat penting bagi bukti supaya disebut informasi adalah sekurang-kurangnya ada bukti yang diterima sehingga keyakinan cukup terpengaruh, dan dengan demikian keputusan yang optimal akan berubah. Yang kedua, definisi informasi itu spesifik bagi seseorang. Reaksi seseorang akan sumber informasi yang sama akan berbeda dengan orang lain. Probabilitas yang dipegang masing-masing orang sebelum menerima informasi pasti berbeda. Demikian juga probabilitas posterior, sehingga keputusan akan berbeda bahkan jika menerima bukti yang sama. Definisi di atas harus diinterpretasi bebas biaya. Sumber informasi mungkin memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Tetapi, jika terlalu mahal, tidak mungkin informasi tersebut dapat digunakan. Laporan keuangan adalah informasi yang cost efektif karena terdapat potensi pemakainya dalam jumlah yang besar. Yang keempat, bahwa penerimaan informasi seseorang dan perubahan keyakinan berikutnya adalah sesungguhnya suatu proses yang berkelanjutan. Karena itu, diharapkan bahwa dengan pemberian informasi yang relevan dan reliable, maka laporan keuangan akan melanjutkan peranannya sebagai sumber informasi yang penting. Teori keputusan penting karena dapat membantu memahami mengapa informasi adalah jenis komoditi yang besar kekuatannya, sehingga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang diambil oleh para investor. Akuntan yang mempersiapkan kebanyakan dari informasi yang dibutuhkan investor perlu untuk memahami peranan tersebut. Topik selanjutnya yaitu mengenai the rational risk-averse investor. Dalam pengambilan keputusan, tindakan yang dipilih salah satunya yaitu menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan. Konsep risk-averse atau menolak risiko akan menyamakan atau trade-off antara return dan risiko yang diharapkan. Terdapat juga asumsi yang menyatakan bahwa pembuatan keputusan adalah risk neutral, yaitu pembuat keputusan akan menganalisa secara teliti investasi yang berisiko terkait dengan return yang diharapkan. Asumsi yang biasa digunakan yaitu bahwa investor yang rasional atau risk-averse konsep ini sangat penting bagi akuntan karena berarti investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan risiko dan nilai yang diharapkan di masa depan. Risk averse akan menyamakan trade-off antara return dan risiko yang diharapkan. Contohnya, jika memiliki kemungkinan menang 75%, kemungkinan akan mempertaruhkan akan lebih besar. Akibatnya, terdapat risiko lebih besar untuk memperoleh nilai pengembalian yang lebih besar. Nilai yang diharapkan sekarang misalnya $0,5. Untuk modal risk aversion ini, teori keputusan menggunakan alat yaitu utility function yang menghubungkan jumlah pembayaran dengan utilitas pembuat keputusan pada jumlah tersebut. Berikut contoh gambar untuk risk averse utility function. Pada gambar ini, terlihat untuk modal risk aversion, teori keputusan menggunakan alat yang disebut utility function. Utility function ini menghubungkan jumlah pembayaran dengan utilitas pembuat keputusan pada jumlah tersebut. Dalam gambar ini juga dijelaskan fungsi utilitas dari individu yang menghindari risiko ditunjukkan pada gambar garis cekung. Terdapat juga asumsi yang menyatakan bahwa pembuat keputusan adalah risk neutral, yaitu pembuat keputusan akan menganalisa secara teliti investasi yang berisiko terkait dengan return yang diharapkan. Risk return adalah asumsi yang layak saat pengembalian kecil. Namun, risk aversion ini adalah asumsi yang lebih realistik atau masuk akal pada kebanyakan kasus. Nah, pada gambar risk neutral ini,
Fungsi utilitas netral risiko yang khas ditunjukkan pada garis U sama dengan Bx, di mana B adalah kemiringan garis. Di sini utilitas hanya sebuah fungsi linear dari payoff. Konsep dari risk aversion sangat penting bagi akuntansi karena berarti investor memerlukan informasi yang mengandung risiko, seperti halnya nilai yang diharapkan dari pengembalian masa depan. Topik yang kelima, yaitu mengenai prinsip diversifikasi portofolio. Salah satu cara investor dapat menurunkan risiko untuk hasil yang diharapkan adalah dengan menerapkan strategi diversifikasi, yaitu untuk berinvestasi dalam portofolio sekuritas. Risiko dapat dihilangkan dengan strategi investasi yang tepat. Dalam perekonomian, terdapat keadaan alami yang disebut faktor yang mempengaruhi return dari seluruh saham, yaitu faktor market-wide atau economy-wide. Kehadirannya berarti jika return atas satu saham tinggi, maka return atas kebanyakan saham yang lain juga akan tinggi, dengan asumsi bahwa return atas saham independen. Pembahasan selanjutnya mengenai keputusan investasi yang optimal. Pada bagian ini mengilustrasikan diskusi dan analisis manajemen atau Management Discussion and Analysis, MD&A. Ini adalah standar yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan penjelasan naratif tentang operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari MD&A ini yaitu membantu investor memahami laporan keuangan, menginformasikan yang tidak sepenuhnya tercerminkan dalam laporan keuangan, melihat tren yang mempengaruhi kinerja masa depan, memberikan informasi tentang kualitas dan potensi variabilitas dari pendapatan dan arus kas, dan memberikan informasi tentang peringkat kredit. Untuk menerapkan tujuan ini, terdapat persyaratan pengungkapan khusus yang meliputi diskusi kemampuan perusahaan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, diskusi komitmen penting dan pengaturan off balance sheet. Yang ketiga, menjelaskan dan mendiskusikan tren risiko dan ketidakpastian yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja masa depan. Beberapa aspek dari persyaratan ini harus diperhatikan. Pertama, standar MD&A memiliki orientasi pandangan ke depan yang jelas. Yang kedua, standar MD&A tampaknya cukup konsisten dengan teori pengambilan keputusan yang rasional. Topik selanjutnya mengenai contoh pengungkapan MD&A. Bagian MD&A dari laporan tahunan 2012 Canadian Tire Corporation Limited termasuk sebagian besar diskusi manajemen risikonya. Canadian Tire adalah organisasi retail Kanada yang besar dengan jaringan outlet di seluruh negeri, didukung oleh layanan keuangan termasuk kartu kredit, layanan perbankan, dan asuransi. MD&A Canadian Tire dimulai dengan gambaran umum bisnis, kemudian menjelaskan tujuan strategisnya untuk tahun 2013 secara rinci. Tujuan dan inisiatif strategis yang mendasari inisiatif pertumbuhan dan produktivitas pada tahun 2012 adalah 4 tujuan strategis yang menjadi kunci untuk pertumbuhan masa depan berkelanjutan. Yang pertama, memperkuat retail inti. Mencapai pertumbuhan CTR melalui pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Yang kedua, sejajarkan semua unit bisnis untuk memperkuat inti, yaitu dengan beroperasi sebagai satu perusahaan. Yang ketiga, membangun organisasi yang berkinerja tinggi, yaitu dengan membangun budaya perusahaan untuk terus melakukan perbaikan. Dan yang keempat, membuat platform baru untuk pertumbuhan, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pertumbuhan baru. Pembahasan selanjutnya mengenai aspirasi keuangan. Sasaran strategis mencakup aspirasi keuangan untuk perusahaan selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2014 Desember.
Kemajuan tersebut terhadap sasaran ini dilaporkan setiap tahun sebagai berikut. Nah, pada gambar ini dapat dianalisis yang pertama CTR, penjualan retail pertumbuhan tahunan atau CTR Retail Sales Annual Growth. Penjualan retail tumbuh sebesar 0,8% pada CTR tahun 2012 yang berada di bawah aspirasi perusahaan, yaitu yang diharapkan sebesar 1,7%. Ketidakpastian ekonomi dan konsumen yang berhati-hati terus berdampak pada banyak pengecer Amerika Utara sepanjang tahun 2012 dan tercermin dalam pertumbuhan penjualan perusahaan. Analisis selanjutnya mengenai Consolidated EPS Annual Growth. EPS dasar konsolidasi meningkat sebesar 6,9% di tahun 2012 yang berada di bawah aspirasi perusahaan yaitu 14,3%. Namun ada beberapa item non-operasional yang dimasukkan dalam hasil perusahaan. Normalisasi untuk item tidak biasa yang tercantum dalam tabel ini terdapat pada bagian 7.1. EPS dasar naik sebesar 13,1%. Analisis selanjutnya mengenai Retail Return on Invested Capital. Pengembalian eceran bergulir 12 bulan atas modal yang diinvestasikan, yaitu sebesar 6,7%. Pada akhir tahun 2012 yang berada di bawah aspirasi perusahaan. Perusahaan terus fokus pada peningkatan produktivitas investasi modalnya dan telah membuat kemajuan yang signifikan pada banyak inisiatif pertumbuhan strategisnya, yang menjadi landasan yang kokoh untuk pertumbuhan di masa depan. Analisis selanjutnya mengenai laba atas piutang jasa keuangan. Jasa keuangan segmen pengembalian piutang melebihi kisaran yang ditargetkan, yaitu 4,5% sampai 5% pada tahun 2012. Kinerja yang kuat dihasilkan dari peningkatan rate of net, pertumbuhan biaya kredit sederhana, pertumbuhan piutang kartu kredit, manajemen biaya bijaksana, dan kelanjutan dari dana yang relatif rendah biaya. Selanjutnya mengenai total pengembalian kepada pemegang saham. Total pengembalian kepada pemegang saham termasuk dividen yaitu sebesar 6,8% di tahun 2012. Sementara total return to shareholders perusahaan berada di bawah aspirasinya yang diharapkan sebesar 7,9%. Hal itu sebagian besar sejalan dengan total return to shareholders index composite sebesar 7,2% pada tahun tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Khairati Zikri Utami. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, saya Khairati Zikri Utami akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management. Perusahaan menerapkan manajemen risiko strategis melalui pendekatan program manajemen risiko perusahaan yang mana digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Program ERM, perusahaan menetapkan prinsip dan alat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memprioritaskan, memantau, mengelola, dan melaporkan risiko secara efektif dan konsisten di seluruh perusahaan. Terdapat beberapa program ERM pada perusahaan. Yang pertama yaitu lingkup perusahaan dengan memberikan pemahaman tentang risiko signifikan dalam potensial yang berdampak pada keseluruhan perusahaan. Kemudian lintas fungsional dalam perspektifnya untuk memberikan konsistensi dalam mengelola risiko. ERM dirancang untuk memungkinkan keputusan alokasi modal yang lebih baik untuk mengoptimalkan hubungan risiko dengan dampaknya. Diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis dan operasional serta proses pelaporan. Dan
dirancang untuk menggabungkan sejumlah pendekatan untuk mengelola risiko termasuk pencegahan, pengurangan, jaminan, dan penerimaan. Program ERM termasuk mengembangkan lebih lanjut kerangka kerjanya relatif terhadap identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, pemantauan risiko, dan integrasi dan optimalisasi risiko melalui konsultasi dengan pimpinan eksekutif. Yang pertama, tata kelola risiko. Pengelolaan ERM merupakan tanggung jawab direksi yang didelegasikan oleh Dewan kepada Komite Audit. Petugas yang bertanggung jawab atas setiap informasi dan fungsi perusahaan bertanggung jawab untuk secara efektif mengelola risiko yang relevan dengan bidang bisnisnya masing-masing. Yang kedua, risiko utama. Risiko utama merupakan risiko yang sendiri atau bersama dengan risiko lain yang saling terkait dan berdampak buruk yang signifikan pada kinerja perusahaan, reputasi, atau kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan dan apa yang dimilikinya jika tidak adanya kontrol, jika probabilitas yang kredibel terjadi. Risiko utama ini mencangkup seluruh perusahaan dan mewakili rasio, maksud saya risiko strategis, keuangan, dan operasional. Berikut ini merupakan tabel contoh dari risiko utama yang teridentifikasi dan menjelaskan strategi utama yang dimiliki perusahaan untuk memitigasi potensi dampak dari risiko tersebut terhadap tujuan bisnisnya. Di mana risiko utama pada laporan keuangan yaitu risiko penyajian kembali dan penerbitan ulang laporan keuangan perseroan karena kegagalan untuk mematuhi standar akuntansi dan penyajian keuangan dan peraturan sekuritas yang relevan dengan pelaporan keuangan dan atau penjelasan yang tidak memadai tentang kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek masa depan perseroan, mengakibatkan sanksi regulasi, kerugian nilai saham, dan atau kerusakan reputasi. Kemudian strategi manajemen risiko pada perusahaannya, yaitu kebijakan dan proses memberikan jaminan yang wajar mengenai keandalan pelaporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Proses-proses ini termasuk memantau dan menanggapi perubahan peraturan dan standar yang mengatur akuntansi dan penyajian keuangan. Apakah keputusan MD&A berguna? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat dua penelitian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2010 dan oleh Brown and Tracker 2011. Lee memeriksa hubungan antara nada MD&A dan pendapatan selama 4 kuartal setelah rilisnya. Hasilnya, Lee melaporkan hubungan positif rata-rata yang signifikan antara nada perusahaan dan pendapatan kuartal berikutnya. Sedangkan pada Brown, mereka menggunakan perangkat lunak komputer yang menentukan tingkat kesamaan antara dokumen untuk menganalisis perubahan kata-kata MD&A dari 1 tahun ke tahun berikutnya, yaitu selama periode 1997 sampai 2006. Hasilnya, mereka berpendapat bahwa semakin besar aktivitas ekonomi perusahaan selama tahun tersebut, maka semakin besar pula perusahaan dalam kata-kata MD&A dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika perusahaan memenuhi pedoman sebelumnya. Yang ketujuh, reaksi Badan Akuntansi Profesional terhadap pendekatan keputusan berguna. Kerangka konseptual membantu untuk mengimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu informasi akuntansi sehingga informasi tersebut berguna. Informasi akuntansi harus menyediakan sistem informatif yang menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi dan pembayaran keadaan masa depan. Dua karakteristik informatif yang utama ialah relevan dan reliable. Informasi yang relevan ialah informasi yang memiliki kapasitas untuk memenuhi kepercayaan investor mengenai pengembalian di masa depan, dan informasi yang reliable menggambarkan suatu hal yang pokok untuk diukur, yaitu harus tepat dan tidak bias.
Materi selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yang mana membahas mengenai pasar sekuritas yang efisien. Teori pasar sekuritas yang efisien memprediksi bahwa harga sekuritas yang dihasilkan memiliki beberapa sifat yang menarik, di mana pasar sekuritas yang efisien memiliki implikasi penting bagi akuntansi keuangan. Salah satu implikasinya mengarah langsung bagi konsep pengungkapan penuh. Efisiensi mengimplementasikan bahwa isi informasi disclosure bernilai bagi pasar. Informasi dapat ditemukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Teori pasar sekuritas yang efisien juga mengingatkan kita pada alasan utama keberadaan akuntansi, yaitu asimetri informasi. Akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam keluar perusahaan. Sebagai tambahan untuk memungkinkan keputusan investor yang lebih baik, hal ini memiliki manfaat sosial melalui peningkatan operasi pasar sekuritas. Dalam teori pasar efisien, akuntansi dipandang memiliki kompetensi dengan sumber informasi lainnya seperti media berita, analisis keuangan, dan bahkan harga pasar. Sebagai alat informasi bagi investor, akuntansi akan tetap berada bila relevan, bisa dipercaya, akurat, mudah, dan berhubungan dengan sumber lainnya. Kemudian, pasar sekuritas yang efisien. Pasar sekuritas yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar itu sepanjang waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Terdapat 3 poin penting berkaitan dengan efisiensi yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, harga pasar adalah efisien sehubungan dengan kaitannya dengan informasi yang diketahui publik. Dengan demikian, definisi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya informasi orang dalam. Orang yang memiliki informasi orang dalam sebenarnya tahu lebih banyak daripada pasar. Jika mereka ingin mengambil keuntungan dari informasi orang dalam mungkin dapat memperoleh keuntungan lebih dari investasi mereka dengan mengorbankan orang luar. Hal ini terjadi karena harga pasar dari investasi ini yang hanya mencerminkan informasi di luar atau yang tersedia untuk umum, tidak memasukkan pengetahuan yang dimiliki orang dalam. Yang kedua, efisiensi pasar adalah konsep yang relatif, di mana pasar relatif efisien terhadap stok informasi yang tersedia untuk umum. Tidak ada definisi yang menunjukkan bahwa pasar itu maha tahu dan bahwa harga pasar selalu mencerminkan nilai dasar yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu investasi adalah permainan yang adil jika pasar efisien. Ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan untuk mendapatkan pengembalian berlebih pada sekuritas atau portofolio sekuritas melebihi dan di atas pengembalian yang diharapkan normal atau sekuritas atau portofolio itu, di mana pengembalian yang diharapkan normal memungkinkan adanya risiko. Implikasi dari pasar sekuritas efisien adalah bahwa harga pasar sekuritas seharusnya berfluktuasi secara acak setiap saat. Ekspektasi pasar dari akibat kejadian atas nilai perusahaan adalah rata-rata tidak bias. Bagaimana harga pasar mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia? Investor yang rasional dan terinformasi akan meminta informasi tentang sekuritas. Namun, tidak ada jaminan bahwa individu yang rasional akan bereaksi sama terhadap informasi yang sama. Nah, misalnya di sini mereka mungkin memiliki kepercayaan sebelumnya yang berbeda. Beberapa mungkin memiliki keahlian yang unggul untuk menganalisis informasi laporan keuangan. Dalam arti tertentu, model teori keputusan ini seperti dicontohkan sebuah mobil. Ini menyediakan kendaraan untuk memproses informasi, namun tidak ada jaminan bahwa kebiasaan mengemudi setiap orang identik atau mereka semua mengambil rute yang sama ke suatu tujuan. Akibatnya, sangat mungkin bahwa investor yang berbeda akan bereaksi terhadap informasi yang sama secara berbeda, meskipun mereka semua berjalan secara rasional. Namun, investor berinteraksi
Di pasar, masing-masing membuat keputusan beli atau jual tentang berbagai sekuritas, karena harga pasar sekuritas adalah hasil dari permintaan dan penawaran sekuritas oleh investor. Baiklah, itu sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mutiara. Baiklah, saya Mutiara Zanzabila, nomor BP 1610533017 akan melanjutkan presentasi mengenai implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Penelitian awal dari implikasi pelaporan pasar sekuritas yang efisien muncul dalam artikel Beaver pada tahun 1973. Implikasi pertama adalah bahwa kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak mempengaruhi harga sekuritas mereka selama kebijakan ini tidak memiliki efek arus kas yang berbeda. Kebijakan tertentu yang digunakan diungkapkan dan informasi yang cukup diberikan sehingga pembaca dapat mengubah berbagai kebijakan. Kebijakan yang dipilih akan mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan tetapi tidak akan secara langsung mempengaruhi arus kas dan dividen di masa depan. Yang dimaksud dengan pasar yang efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilih dan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengkonversi dari satu metode ke metode lain, pasar yang dapat melihat arus kas akhir dan implikasi dividen terlepas dari kebijakan akuntansi mana yang sebenarnya digunakan untuk pelaporan. Selanjutnya, implikasi kedua yaitu pasar sekuritas yang efisien berjalan seiring dengan pengungkapan penuh. Secara umum, manajemen harus mengembangkan dan melaporkan informasi tentang perusahaan selama manfaat bagi investor melebihi biayanya. Alasan ada dua. Pertama, efisiensi pasar menyiratkan bahwa investor akan menggunakan semua informasi yang tersedia tentang perusahaan saat mereka berusaha untuk meningkatkan prediksi mereka tentang pengembalian masa depan. Yang kedua, semakin banyak informasi yang diungkapkan perusahaan tentang dirinya sendiri, semakin besar kepercayaan investor terhadap kinerja pasar sekuritas, karena semakin sedikit informasi orang dalam yang perlu dikhawatirkan. Yang ketiga, efisiensi pasar menyiratkan bahwa perusahaan tidak boleh terlalu mengkhawatirkan investor yang kurang mempunyai pengetahuan, yaitu informasi laporan keuangan tidak perlu disajikan dengan cara yang begitu sederhana sehingga semua dapat memahaminya. Alasannya, jika investor cukup memahami informasi yang diungkapkan, maka harga pasar saham satu perusahaan akan sama dengan jika semua investor memahaminya. Selain itu, investor yang kurang mempunyai dapat mempekerjakan ahli mereka sendiri seperti analis keuangan atau manajer dana investasi untuk menafsirkan informasi untuk mereka atau dapat meniru keputusan jual atau beli investor yang sudah tahu. Nah, implikasi terakhir adalah bahwa akuntan bersaing dengan penyedia informasi lain seperti situs web dan media lain pengungkapan oleh manajemen dan berbagai lembaga keuangan. Jika akuntan tidak memberikan informasi yang berguna dan hemat biaya, peran fungsi akuntansi akan menurun seiring waktu karena pengambil alihan sumber informasi lain, sehingga akuntan tidak memiliki hak inheren untuk bertahan di pasar kompetitif untuk informasi. Selanjutnya, yang keempat, ketentuan harga yang informatif. Implikasi dari harga saham yang sepenuhnya informatif adalah investor akan berhenti mengumpulkan informasi dan mengandalkan harga pasar sebagai indikator terbaik pengembalian keamanan di masa depan. Ketidakkonsistenan logis adalah bahwa jika harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi, karenanya harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Secara teknis, masalah di sini adalah bahwa harga equilibrium yang stabil tidak akan ada jika saham sepenuhnya informatif seperti yang ditunjukkan oleh Grossman pada tahun 1976. Yang akan terjadi adalah harga saham yang sepenuhnya informatif akan runtuh karena investor berhenti mengumpulkan informasi. Namun, begitu harga saham berhenti mencerminkan semua informasi yang tersedia, investor akan menyadari bahwa mengumpulkan informasi itu bermanfaat sehingga harga saham dengan cepat menjadi informatif kembali sepenuhnya dan
proses akan terus berlanjut seiring waktu. Sejauh mana investor mengumpulkan informasi tambahan tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa informatif harga, kualitas laporan keuangan, dan biaya analitis interpretasi. Faktor-faktor tersebut mengarah pada prediksi empiris tentang bagaimana harga pasar sekuritas merespon informasi laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut mengarah pada prediksi empiris tentang bagaimana harga pasar sekuritas merespon informasi laporan keuangan. Yang kelima, model biaya modal. Model penentuan harga aset modal atau capital asset price model atau CAPM menjelaskan hubungan antara harga pasar yang efisien dari sekuritas resikonya dan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas itu menggunakan model penetapan aset modal Sharpe-Link yang terkenal atau CAPM Sharpe 1965 Lintner 1965. Yang pertama, tentukan RJT, tingkat pengembalian bersih atas saham perusahaan J pada periode waktu T, sebagai yang dapat dilihat sebagai berikut. Di mana PJT adalah harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode T. DJT adalah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode T. PJT kurang 1 adalah harga pasar saham perusahaan J pada awal periode T. Kita juga dapat mendefinisikan tingkat pengembalian kotor sebagai 1 tambah 1 RJT di mana yang dapat kita lihat sebagai berikut. Karena satu-satunya perbedaan antara dua tingkat konsep pengembalian adalah 1, kita dapat menggunakan secara bergantian. Faktanya, untuk menyesuaikan dengan praktik umum, kami biasanya akan merujuk pada tingkat pengembalian bersih dan kotor sebagai pengembalian sederhana. Kita dapat menganggap pengembalian sebagai ex post atau ex ante. Ex post kita berada di akhir periode T dan melihat ke belakang untuk menghitung pengembalian yang sebenarnya direalisasikan selama periode tersebut. Sebagai alternatif, kita dapat berdiri di awal periode T, yaitu pada waktu T kurang 1, dan memikirkan ex ante atau hasil yang diharapkan sebagai berikut. Sekarang, pertimbangkan ekonomi dengan sejumlah besar investor yang rasional dan menghindari resiko. Asumsi ada aset bebas resiko dalam perekonomian dengan return untuk periode T. Asumsikan juga bahwa pasar sekuritas efisien dan biaya transaksi nol. Kemudian CAPM Sharpe-Link menunjukkan bahwa sebagai berikut. Di mana adalah beta saham J dan RMT adalah pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar untuk periode T. Beta didefinisikan sebagai berikut. Beta J sama dengan COF J JM per var M, di mana COF JM adalah komparasi antara laba atas saham J dan laba atas portofolio pasar. Komparasi ini mengukur sejauh mana pengembalian saham J berubah seiring dengan perubahan pendapatan di pasar. Saham maskapai penerbangan dan produsen pesawat terbang adalah contohnya, karena industri ini peka terhadap keadaan ekonomi. Jadi beta menangkap dari risiko saham yang disebabkan oleh faktor ekonomi secara luas. Risiko ini disebut dengan risiko sistematik. Dan sedangkan var M adalah varians dari return pasar. Ini adalah perangkat standarisasi untuk membuat beta lebih sebanding. Kemudian ada 3 kegunaan rumus CAPM. Pertama, menjelaskan dengan jelas bagaimana harga saham bergantung pada ekspektasi investor terhadap harga saham dan dividen di masa depan. Kedua, dengan mengembalikan ex post kembali, CAPM memberikan kita cara memisahkan tingkat pengembalian yang direalisasikan pada saham menjadi komponen-komponen yang diharapkan dan terduga. Yang ketiga, model saham memberikan cara yang nyaman bagi peneliti dan analis
analis untuk memperkirakan beta saham. Kemudian kritik terhadap model penetapan harga aset modal atau CAPM. Yang pertama, CAPM mengasumsikan ekspektasi rasional. Artinya, investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai parameter Baiklah, kritik kedua terhadap model CAPM, yakni CAPM tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasional dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. Ketiga, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah nol. Artinya, ini mengasumsikan pasar liquid sempurna. Pasar liquid adalah pasar di mana investor dapat dengan cepat dan dengan biaya wajar membeli dan atau menjual sejumlah sekuritas dengan harga pasar saat ini. Namun secara realistis pasar tidak liquid sempurna karena selalu ada biaya untuk membeli dan menjual saham seperti biaya perantara. Selanjutnya yaitu asimetri informasi. Lihat lebih dekat asimetri informasi. Ada dua jenis utama asimetri informasi, yaitu seleksi merugikan dan bahaya moral. Kekhawatiran investor tentang bahaya moral muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diamati, menciptakan kemungkinan bahwa manajer dapat mengelak dari upaya tersebut. Dalam menghadapi asimetri informasi, investor luar akan melindungi mereka sendiri dengan menawar harga sekuritas dengan perkiraan jumlah kerugian mereka di tangan orang-orang yang memiliki keunggulan informasi sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Asimetri informasi merupakan alasan penting untuk ketidaklengkapan pasar. Kemudian nilai fundamental. Nilai fundamental dari saham adalah nilai yang dimiliki harga pasar yang efisien jika tidak ada informasi dari dalam. Figur 4.2 menggambarkan peran ini yang digambarkan sebagai berikut. Ada dua lingkaran yang dapat kita lihat. Yang pertama lingkaran luar dari lingkaran dalam. Lingkaran luar dari gambar tersebut menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Lingkaran dalam menggambarkan informasi yang mendasari harga pasar yang efisien dari saham tersebut. Semuanya merupakan informasi yang tersedia untuk umum. Perbedaan antara lingkaran dalam dan luar menggambarkan informasi orang dalam. Peran pelaporan keuangan adalah untuk mengubah informasi orang dalam menjadi informasi luar sehingga memperbesar lingkaran dalam. Selanjutnya, penelitian oleh Moffett 2012 mendukung argumen bahwa pelaporan keuangan berkualitas tinggi bisa mendapatkan keuntungan investor. Moffett membedakan antara investor biasa dan investor yang berpengetahuan, di mana investor berpengetahuan adalah investor dengan keahlian dan sumber daya yang cukup untuk menggambarkan informasi pribadinya sendiri tentang kinerja perusahaan di masa depan yang lebih unggul daripada investor biasa. Yang ketujuh, manfaat sosial pasar sekuritas yang bekerja dengan baik. Secara sosial, diinginkan bahwa pasar-pasar ini bekerja dengan baik itu jika harga saham mendekati nilai fundamental. Kemudian perusahaan akan berinvestasi dalam proyek modal sampai keuntungan marginal atas investasi lebih lanjut sama dengan biaya marginal, sehingga menciptakan alokasi modal yang efisien. Pasar akan bekerja dengan baik sejauh investor mempercayai manajer dan orang dalam lainnya. Jika kekhawatiran mereka tentang seleksi yang merugikan dikendalikan, kesejahteraan sosial akan meningkat jika modal yang lengkap dialihkan ke alternatif yang lebih produktif. Investor biasa akan menyadari risiko estimasi yang dihasilkan dari seleksi yang merugikan dan perdagangan orang dalam. Investor menyadari bahwa pasar bukanlah level playing field dan menarik diri dari pasar atau menurunkan jumlah yang bersedia mereka bayarkan untuk sekuritas apapun. Akibatnya, perusahaan dengan proyek investasi berkualitas tinggi tidak akan menerima
harga tinggi untuk sekuritas mereka, dan mereka akan mengurangi investasi relatif terhadap tingkat efisiensi sosial. Manfaat sosial dari pasar sekuritas yang berfungsi dengan baik akan tercapai jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua informasi yang berguna tersedia untuk publik, setidaknya sampai kemampuan hukuman dan insentif untuk biaya efektif memotivasi pelaporan kualitas tinggi. Yang kedua, harga pasar sekuritas relatif efisien terhadap informasi publik yang tersedia. Dan yang kedelapan, kesimpulan dari pasar sekuritas yang efisien. Implikasi pasar sekuritas yang efisien bagi angkutan termasuk pengungkapan penuh. Ini termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi, karena pasar akan mengabaikan perbedaan kebijakan yang tidak memiliki efek arus kas asalkan mengetahui kebijakan apa yang digunakan. Implikasi lain termasuk kurangnya perhatian bagi investor yang kurang memiliki pengetahuan karena dilindungi oleh pasar yang efisien, dan bahwa akuntan harus memberikan informasi yang berguna jika mereka ingin bertahan di pasar informasi yang kompetitif. Meskipun telah diungkapkan secara penuh, akan selalu ada beberapa informasi orang dalam yang menimbulkan kerugian informasi bagi investor yang bereaksi dengan mendiskontokan harga saham atas kerugian yang diperkirakan terjadi di tangan orang dalam. Dan yang terakhir adalah penutup. Pada chapter 3 dapat kita tarik kesimpulan pendekatan kegunaan keputusan terhadap laporan keuangan menyiratkan bahwa akuntan perlu memahami masalah keputusan penggunaan laporan keuangan. Dari keputusan single person dan spesialisasi untuk keputusan investasi portofolio memberikan pemahaman tentang kebutuhan rasional risiko yang dari investor. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting dan biaya efektif bagi investor meskipun mereka tidak melaporkan secara langsung pada hasil investasi masa depan. Kemudian menyediakan informasi yang dapat membantu investor untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan serta memprediksi hasil investasi di masa depan. Kemudian pada chapter 4 dapat kesimpulan implikasi pasar sekuritas efisien bagi angkutan termasuk pengungkapan penuh. Ini termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi, karena pasar akan mengabaikan perbedaan kebijakan yang tidak memiliki efek arus kas asalkan mengetahui kebijakan apa yang digunakan. Implikasi lain termasuk kurangnya perhatian bagi investor yang kurang memiliki pengetahuan karena dilindungi oleh pasar yang efisien, dan akuntan harus memberikan informasi yang berguna jika mereka ingin bertahan di pasar informatif yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok 7. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.